warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyita Rama Fitzgerald dengan NIM B0221083 dan teman saya Putri Padan Arom dengan NIM B0221059 akan menjelaskan topik tentang ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dalam kitab Syarab al-Ashikin. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sastra Mistik Prodi Sastra Indonesia semester 3 kelas A. Di video ini akan dijelaskan beberapa bagian. Pertama, riwayat Hamzah Fansuri. Kedua, pemikiran tasawuf Hamzah Fansuri. Ketiga, kitab Syarab al-Ashikin dan karya lain. Dan keempat, tasawuf Hamzah Fansuri dalam kitab Syarab al-Ashikin. Riwayat Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah salah satu sufi yang paling berpengaruh di Nusantara. Belum diketahui secara pasti di mana tempat lahir dan kehidupan Hamzah Fansuri. Setelah ditelusuri melalui syair-syairnya, diperkirakan Hamzah Fansuri lahir di Fansur atau Barus di Aceh. Hamzah Fansuri mendapat pendidikan dasar di kota Barus. Untuk mengenal intisari ajaran tasawuf, Hamzah Fansuri mengembara ke berbagai di dunia, misalnya Baghdad, yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat pengembangan Tarikat Qadriyah. Ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dan pengaruhnya. Hamzah Fansuri adalah penganut mazhab tasawuf falsafi, yaitu wahdah al-wujud atau wujudiyah. Keyakinan ini terungkap dari karya-karyanya, baik prosa maupun syair. Wahdah al-wujud berpandangan bahwa alam adalah penampakan atau tajalli Tuhan. Paham ini berpandangan bahwa yang memiliki wujud hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Pengaruh ajaran tasawuf Hamzah Fansuri cukup luas, bukan hanya di Aceh, tapi juga di wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kajian yang telah dilakukan mengemukakan bahwa Hamzah Fansuri merupakan orang pertama di Nusantara yang menulis pemikirannya secara sistematis dan berakar pada studi keilmuan yang kuat. Kajian yang telah dilakukan mengemukakan bahwa Hamzah Fansuri merupakan orang pertama di Nusantara yang menulis pemikirannya secara sistematis dan berakar pada studi keilmuan yang kuat. Hamzah Fansuri membawa dan mengembangkan pemikiran tasawuf falsafi yang berbeda dengan sebelumnya di Nusantara. Hamzah Fansuri dengan karya-karyanya memberikan konsep-konsep teknik baru dalam bahasa Melayu. Ia telah membuat bahasa tersebut memadai sepenuhnya untuk membahas doktrin-doktrin filosofis dan metafisis yang sangat mendalam yang telah diformulasikan oleh para sufi terdahulu. Karya-karya Hamzah Fansuri. Karangan Hamzah Fansuri terbagi dalam dua bentuk, yakni karya-karya yang berbentuk prosa dan karya-karya yang berbentuk syair. Karya-karya tersebut sempat dibakar oleh Nuruddin al-Raniri dan murid-muridnya yang tidak menyukai ajaran wahdatul wujud. Berikut karya-karya Hamzah Fansuri yang berbentuk prosa. Pertama, Al-Muntahi atau orang yang mahir atau pakar. Kedua, Asror al-Arifin atau rahasia ahli makrifat. Yang ketiga, Syarab al-Ashikin atau minuman orang berahi. Al-Muntahi, karangan Hamzah Fansuri yang paling singkat, padat, dan mendalam. Kitab ini merupakan pedoman bagi orang yang sudah arif dalam ajaran wujudiyah. Asror al-Arifin, karya Hamzah Fansuri yang terpanjang dan unik, serta salah satu kitab tasawuf klasik terbaik. Dalam kitab ini, dijelaskan bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki zat, dan zat itu tidak terpisah dari sifatnya. Syarab al-Ashikin. Kandungan kitab ini dianggap sebagai kitab yang paling ringan dibandingkan dengan kedua kitab Hamzah Fansuri lainnya.
Kitab ini berisi petunjuk ringkas mengenai jalan-jalan kesufian dan cara makrifat, mungkin mengikuti amalan tarikat Qadriyah yang dianut Hamzah Fansuri. Ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dalam kitab Syarab al-Ashikin. 1. Ajaran mengenai Tuhan. Tuhan menurut ajaran tasawuf Hamzah Fansuri adalah sesuatu yang maha tinggi dan qadim. Zat Tuhan meliputi sifat, asma, dan af'alnya karena hubungan masing-masing sangatlah erat. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Zat Tuhan adalah mutlak, tidak bernama, tidak bersifat, serta tidak ada hubungan dengan apapun. Zat Tuhan ini disebutlah ta'ayun, yakni tidak nyata karena akal pikiran, perkataan, pengetahuan, dan makrifat manusia tidak akan sampai kepadanya. Hamzah Fansuri mengatakan bahwa Allah SWT dapat dikenal oleh makhluknya dengan tajalli. Proses tajalli diri Tuhan ini menghasilkan fenomena sebagai mazhar atau manifestasi dari zat Allah SWT itu sendiri. Dengan demikian, yang sebenar-benarnya ada hanyalah wujud Tuhan sendiri atau wajibul wujud, dan yang lain pada hakikatnya adalah tidak berwujud atau mungkin an-wujud. 2. Ajaran tentang alam. Alam bersifat qadim. Alam ini ada, diciptakan melalui proses tajalli, yaitu manifestasi diri yang abadi dan tanpa akhir. Pokok pemikiran Hamzah Fansuri yang paling dikenal adalah wujudiyah martabat 5. Ajaran martabat 5 ini merupakan penggambaran mengenai proses penciptaan alam semesta yang berlaku terus-menerus di mana alam tampil sebagai manifestasi zat Allah yang mula-mula bersifat rohani lalu berproses menjadi jasmani. Hamzah Fansuri menyebut peringkat proses penampakan citra Tuhan itu dengan ta'ayun, yaitu ta'ayun awal, yaitu Tuhan menyatakan dirinya dalam citra ilmu, wujud atau wujud, syuhud atau penyaksian, dan nur atau cahaya. 2. Ta'ayun sani, Tuhan menampakkan dirinya dalam citra prototipe alam semesta. 3. Ta'ayun salit atau Tuhan menampakkan dirinya dalam citra ruh manusia dan makhluk. 4. Ta'ayun rabi khamis atau peringkat keempat dan kelima, yaitu Tuhan menampakkan dirinya dalam citra alam empiris. 3. Ajaran tentang manusia. Ajaran tentang manusia tidak dapat dipisahkan dari ajarannya tentang Tuhan dan penciptaan. Wujud manusia tidak bisa lepas dari wujud Tuhan. Manusia sempurna atau insan kamil adalah mereka yang mencapai peringkat makrifat yang luas sehingga terhimpun pada dirinya sifat jalal atau kemuliaan dan sifat jamal atau keindahan. Manusia berpotensi mencapai peringkat insan kamil jika ia sudah mampu memandang bahwa segala perbuatan adalah perbuatan Allah dan hamba tidak sedikit pun memiliki perbuatan. Segala asma adalah asma Allah, segala sifat adalah sifat Allah, serta yang ada pada makhluk hanyalah penampakan lahir wujudnya. Hamzah Fansuri menempatkan insan kamil sebagai puncak kajian tasawuf. Ia menunjukkan bahwa tujuan akhir dari tajalli Tuhan adalah merefleksikan manusia sebagai puncak alam semesta. Untuk mencapai derajat yang hakiki dan tinggi, Hamzah Fansuri mengungkapkan 4 tahapan pendekatan dengan Tuhan, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. 1. Syariat. Syariat dapat diartikan peraturan-peraturan yang mencakup termasuk di dalamnya persoalan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi hukum syariat berhubungan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Menurut para sufi, syariat merupakan tingkat pertama dalam menuju jalan kepada Tuhan. Syariat dan hakikat satu sama lain saling berhubungan, karena itulah kaum sufi mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat tanpa syariat adalah batal dan syariat tanpa hakikat adalah tak berarti. Syariat adalah permulaan tarikat. Inti syari atau makna kerohanian syariat adalah kewajiban berbuat kebaikan di dunia dan menjauhkan diri dari segala perbuatan jahat.
Wujud lahirnya berupa 5 amalan yang terdapat di dalam rukun Islam. Tarikat. Tarikat merupakan suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Adapun jalan yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah terdiri dari 2 usaha. Pertama, mulazamatu zikri, yaitu terus-menerus berada dalam zikir atau ingat terus kepada Tuhan. Kedua, mukhalafah, yaitu terus-menerus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat melupakan Tuhan. Hakikat. Ketika sampai pada tingkatan hakikat, maka terbukalah rahasia yang senantiasa menyelubungi di antara sang sufi atau makhluk dengan Dia, Tuhan. Hakikat adalah keadaan sufi pada tujuan, yaitu makrifatullah dan melihat nur yang nyata. Hamzah Fansuri membagi ahli hakikat dalam 2 kategori. Pertama, ahli hakikat yang seluruhnya hidup hanya mengingat kepada Allah, yang dirasakan dalam hidupnya selalu bersama dengan Allah. Kedua, ahli hakikat yang selain menghambakan dirinya kepada Allah, dia juga melakukan kegiatan duniawi yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. 4. Makrifat. Makrifat dalam tasawuf adalah penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Oleh karena itu, alat untuk menghayati zat Allah bukan pikiran atau panca indera, akan tetapi hati atau qalbu. Menurut Hamzah Fansuri, tidak sah salat seorang ahli suluk tanpa makrifat. Makrifat ialah mengenal Allah dengan sebenarnya, mengenal bahwa Dia tiada terhingga dan tiada kesudahan, esa, tiada putus, tiada misal dan sekutu, tiada bertempat, tiada bermasa, dan tiada akhir. Tujuan makrifat adalah agar mengenal makna kedekatan manusia kepada Tuhannya. Isyq dan syukur. Isyq adalah keadaan rohani atau hal yang menurut Hamzah Fansuri merupakan peringkat yang tinggi dalam ilmu tasawuf, karena ia merupakan anugerah Tuhan. Ciri atau tanda seorang asyik atau pecinta adalah tidak takut kepada mati. Kesimpulan, ajaran tasawuf yang terdapat dalam kitab Syaraf al-Asyikin adalah 1. Ajaran tentang Tuhan, 2. Ajaran tentang alam, 3. Ajaran tentang manusia, dan 4. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berikut adalah referensi dari materi kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.